Bab 915. Aku ingin mencobanya hari ini. Di dalam ruangan, meski tidak ada cahaya sedikit pun, hitam satu, tapi warrior yang bisa merasakan semua yang ada di ruangan itu. Inilah kengerian domain pedang. Di domain pedang, dia hampir menyatu dengan segalanya. Sejauh ini, ia menemukan bahwa domain pedang memiliki fungsi lain, yaitu replikasi. Alasan mengapa ia bisa memahami hukum kecepatan justru karena domain pedang. Tentu saja, jika itu orang lain, bahkan jika pihak lain memahami kekuatan domain, sama sekali tidak mungkin untuk menyalin keterampilan hitam musuh dan kekuatan hukum seperti dia, kecuali pihak lain bisa sama dengannya, untuk menyempurnakan lawan menjadi monster pedang. Ada banyak hukum di dunia, dan setiap hukum memiliki misteri dan karakteristiknya sendiri, tetapi dalam analisis terakhir, semuanya mengarah pada tujuan yang sama. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa seseorang yang telah memahami satu kekuatan hukum dapat memahami yang lain melalui kekuatan hukum yang telah dipahaminya. Namun, jika kamu bisa merasakan misteri kekuatan hukum lawan secara langsung, bukan tidak mungkin memahami kekuatan hukum lawan. Ini seperti seorang guru yang mengajarkan keterampilan hitam. Jika dia hanya melakukannya sekali, maka biarkan muridnya mempelajarinya, kecuali muridnya itu jenius. Jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk mempelajarinya. Namun, jika dia mau mengajar dan menerima tanpa syarat, hanya murid ini yang tidak terlalu bodoh, hanya masalah waktu untuk belajar. Pada saat ini, Wu Ying adalah guru dari warrior yang. Apa itu gelap? Penjelasan sederhananya adalah di mana tidak ada cahaya, itu gelap, tetapi makna sebenarnya lebih dari itu. Di mana tidak ada cahaya, akan ada dua jenis energi, satu adalah materi gelap dan yang lainnya adalah energi gelap. Materi gelap mengacu pada hal-hal yang awalnya gelap tanpa cahaya, dan mereka sendiri memiliki sisi gelap, seperti bayangan. Dan materi gelap ini bisa digunakan, sama seperti Wu Ying yang bisa langsung menggunakan bayangannya untuk menyerangnya. Karena bayangan sendiri terdiri dari materi gelap. Adapun energi gelap lebih menakutkan daripada materi gelap dan dapat langsung menelan materi gelap. Pada saat ini, tidak ada cahaya sedikit pun di lapangan, ada kegelapan, dan kegelapan ini milik energi gelap. Oleh karena itu, bayangan warrior yang langsung ditelan oleh energi gelap ini. Tentu saja, mereka masih ada, hanya di bawah energi gelap yang melanda, mustahil untuk melihatnya sama sekali. Hal yang paling menakutkan tentang energi gelap tidak begitu. Pada saat ini, daerah sekitarnya gelap gulita, dan kegelapan pekat ini milik energi gelap, dan energi gelap ini dapat digunakan untuk melawan musuh. Alasan warrior yang masih terluka parah di pedang domain sebelumnya adalah karena pada saat-saat terakhir, Wu Ying mengerahkan semua energi gelap di lapangan dan melakukan serangan gila padanya. Seberapa menakutkan energi gelap itu? Lagi pula, domain pedangnya belum mampu sepenuhnya menekan. Selama ini warrior yang telah melihat tiga hukum, hukum kematian, hukum kecepatan, dan hukum kegelapan. Di antara mereka, tidak diragukan lagi hukum kematian paling kuat, baik hukum kegelapan maupun hukum kecepatan, selama bertemu dengan kekuatan kematian, pasti akan segera padam. Sejauh ini, selain pedang di ranahnya sendiri, ia belum melihat adanya kekuatan selevel yang melebihi hukum kematian. Hukum kecepatan sangat kuat dalam kelajuan, hukum kecepatan yang ditampilkannya benar-benar mengalahkan beberapa tingkat tinggi dan setengah suci, dan bahkan beberapa tingkat tinggi dan setengah suci. Orang suci tidak memiliki kekuatan untuk melawan, hukum kegelapan sangat kuat dalam keanehannya.
Jika digunakan untuk pembunuhan, itu pasti lebih baik dari jiwa pedang tingkat 3. Cara berbaur keluar angkasa lebih dahsyat lagi. Tentu saja, premisnya adalah dia bisa memahami. Dengan cara ini, untuk waktu berikutnya, warrior yang menutup mata terhadap hal-hal di luar jendela, mengurung diri di dalam kamar, dan kemudian menyaksikan Wu Ying melemparkan hukum kegelapan berulang-ulang lagi. Kota Yunhai, karena mundurnya kawanan serigala, untuk sementara pulih sedikit ketenangan. Tapi bayang-bayang kematian masih menggantung di atas kepala semua orang. Setiap orang punya alasan untuk khawatir, begitu pendekar suci di atas kehampaan menentukan menang atau kalah, juga akan menentukan hidup dan matinya kota Yunhai dan klan Serigala Langit. Jika pendekar suci kota Yunhai menang, tidak apa-apa, tetapi jika pendekar suci klan Serigala Langit menang, tidak diragukan lagi seluruh kota Yunhai akan mati. Monster siluman tidak akan mengasihani mereka. Kota Yunhai, rumah penguasa kota. Di aula saat ini, ada 3 kelompok orang. Satu kelompok adalah siswa dari halaman luar dan halaman dalam yang dipimpin oleh Leviana Sang, dan kelompok lain adalah siswa halaman gelap yang dipimpin oleh seorang pria berjubah putih, dan kelompok yang tersisa adalah pasukan lokal kota Yunhai dipimpin oleh seorang lelaki tua. Kota Yunhai adalah anak perusahaan dari perguruan Lautan Awan. Meskipun demikian, kota Yunhai sendiri juga sedang berkembang dan telah membentuk kelompok kekuatan. Tentunya kekuatan ini tetap harus berbasis pada perguruan Lautan Awan. Perguruan Lautan Awan memiliki pendekar suci, tetapi kota Yunhai tidak. Oleh karena itu, tidak peduli siapa penguasa kota-kota Yunhai, mereka tidak berani melanggar perintah perguruan Lautan Awan. Pegunungan Serigala Langit datang kali ini dengan persiapan. Meski sudah pensiun sementara, mereka pasti akan bangkit. Apalagi mereka pasti punya kartu yang kita tidak tahu. Leviana, teman kecil Darius, bagaimana menurutmu? Pembicaranya adalah seorang pria paruh baya bernama Simon He, penguasa kota-kota Yunhai. Meskipun dia adalah setengah suci tingkat tinggi dan bukan setengah suci tingkat tinggi umum, dia tidak berani mengangkatnya di depan Leviana Sang dan lain-lain. Pemuda bernama Darius mengetuk pelan sandaran tangan kursi dengan tangannya, dan dia mengerang sejenak. Dia berkata, "Senior, benar, pegunungan Serigala Langit ini pasti memiliki kartu hall yang tidak kami miliki. Selain dari hal lain, hanya 1 dari 5 putra Raja Serigala yang keluar hari itu, dan itu adalah yang terlemah. 4 sisanya tidak bergerak sama sekali. Ini sangat tidak normal." Halaman gelap mengirim seseorang untuk menanyakannya, tapi sayangnya, aku tidak menanyakan kabar apapun. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba memandang Leviana Sang dan berkata, "Dikatakan bahwa guru pengajaran sekolah asing warrior yang menangkap serigala putih. Awalnya, aku akan menyerang serigala putih. Aku meminta beberapa berita, tetapi sayangnya, pihak lain tidak hanya menolak untuk memberikannya, tetapi juga melukai orang-orang di halaman gelapku. Dikatakan jika halaman gelap ingin membalas dendam, dia akan mengirim yang terkuat untuk pergi. Aku tidak tahu. Apakah ini benar?" Leviana Sang melirik Benedi Ye di belakang Darius, lalu berkata, "Serigala putih dan pria berjubah kuning ditangkap oleh Ye Yang, jadi dia memiliki hak untuk berurusan dengan mereka." "Tentu saja, apa yang kamu katakan masuk akal. Jadi setelah Ye Yang keluar dari bea cukai, aku akan pergi untuk berdiskusi dengannya, tapi ini harus menunggu sampai dia tidak marah." "Konyol." Darius tertawa kecil dan berkata, "Aku ingin bertanya apakah emosi pribadi Ye yang penting, atau keselamatan seluruh kota Yunhai kita penting?"
Dikatakan bahwa orang ini juga membunuh murid-murid halaman dalam, bahkan berani membunuh para tetua. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Pada saat ini, Simon He tiba-tiba berkata, jika benar, maka orang ini sangat tidak cocok untuk halaman luar pengajaran sekolah asing, dan tidak cocok untuk pertahanan gerbang depan. Tentu saja, aku tidak punya dendam dengan dia, dan apa yang aku katakan tidak sengaja ditujukan padanya. Aku hanya berbicara tentang hal-hal apa adanya, dan semuanya dipertimbangkan dari perspektif kota Yunhai. Leviana Sang terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, dialah yang melukai serius serigala putih. Jika bukan karena dia, kita harus menjaga pintu depan. Aku tidak tahu berapa biayanya untuk membayar, bahkan mungkin kartu haul terakhir kita terekspos. Tanpa dia, apakah kota Yunhai kita akan hilang? Darius mendengus dan berkata, selain itu, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dan bertindak dengan sengaja. Dia tidak menempatkan tetua, aturan halaman, dan halaman dalam kita sama sekali. Di mataku, dengan segala hormat, orang ini adalah orang yang berbahaya di kota Yunhai, karena ketika dia tiba-tiba marah, dia akan menyerang kita. Leviana Sang melirik Darius, dan berkata, setelah berbicara begitu lama, aku belum menemukan apa yang ingin kamu lakukan, katakan saja. Kalau begitu aku akan mengatakannya. Kata Darius, dekan dan yang lainnya disematkan oleh pendekar suci pegunungan Serigala Langit, dan seluruh kota Yunhai sekarang bertanggung jawab atas kita bertiga. Sekarang, aku sarankan agar kita segera turunkan pria berjubah kuning dan serigala putih. Pria dan serigala putih ini memiliki identitas khusus. Jangan biarkan mereka mati seperti ini. Dengan pria dan serigala putih ini, kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Sekte Suci Awan. Berita bersama klan Serigala Langit. Aku setuju dengan ini. Simon He mengangguk. Darius melirik Leviana Sang yang terdiam, dan berkata, kedua, jiwa pedang segera menghapus pengajaran sekolah asing halaman luar Yeyang dan menahannya untuk sementara. Selain dia, siswa halaman luar itu juga harus dikontrol sementara untuk mencegah mereka melakukan sesuatu yang berbahaya bagi kota Yunhai. Yah, Yeyang murid-murid Yeyang dan halaman luar sebaiknya menjaga halaman gelap. Lagi pula, Yeyang masih memiliki kekuatan. Adapun gerbang utama sepenuhnya ditangani oleh guru bisnis. Kamu ingin memecat warrior yang dan memenjarakannya bersama murid-murid halaman luar. Leviana Sang menatap lurus ke arah Darius dan bertanya. Kenapa, tidak bisa? Kata Darius lembut. Leviana Sang tersenyum tiba-tiba. Dia melirik Darius dan yang lainnya, dan kemudian berkata, Darius, aku tahu kamu ingin menemukan tempat untuk Benedi Ye dan yang lainnya. Tapi aku hanya ingin mengatakan, kamu ini tidak hanya mencari kematian, tapi juga mencelakai halaman gelap. Ada cibiran di sudut mulut Darius, dan dia berkata, sekolah pendidikan bisnis sepertinya memandang rendah aku Darius, dan halaman gelap. Leviana Sang bangkit dan melirik semua orang di lapangan. Akhirnya, matanya tertuju pada Darius, dan berkata, aku tahu, kamu telah memutuskan, dan aku tidak dapat menghentikanmu. Lihatlah siswa yang berasal dari akademi. Pada akhirnya, aku mencoba membujuk untuk tidak menyusahkannya, karena kamu tidak mampu menanggung konsekuensinya. Apalagi saat ini pendekar suci sedang ditembaki, dan Sandy Sangguan sedang mundur. Kali ini, Darius juga berdiri. Dia melihat langsung ke Leviana Sang, dan kemudian berkata, aku akan mencobanya hari ini. Saat dia berkata, dia berjalan menuju pintu,
dan setelah beberapa saat, dia berjalan keluar dari pintu. Di belakangnya, ada orang-orang seperti penguasa kota-kota Yunhai dan halaman gelap. Bersambung.